Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang sudah dibacakan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan seorang muslim. Yang mana ayat ini diulang berkali-kali di dalam setiap khutbah Jumat, bahkan beberapa kali juga sering diulang dalam pengajian-pengajian, atau bahkan ketika kita membaca Al-Quran kita akan sering mendengarkan ayat yang berbunyi ittaqullah, yang artinya adalah bertakwa kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, menemukan ayat yang berbunyi ittaqullah wattaqullah, maka artinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ketakwaan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Seorang muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila di dalam hatinya tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bukan muslim. Oleh sebab itu di sini khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk selalu mempertahankan ketakwaan, bahkan sebisa mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketakwaan inilah yang membentengi kita dari perbuatan-perbuatan buruk, dari kehidupan-kehidupan buruk, dari keterpurukan-keterpurukan yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita dapat berkumpul di sini, yang berarti kita semua diberikan kesehatan untuk berjalan, untuk melangkah, untuk keluar dari rumah kita, diberikan kekuatan dengan tubuh kita yang masih sanggup untuk bergerak. Oleh sebab itu, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ini juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terkadang masih sulit untuk membantu orang lain. Mungkin kita terkadang masih sulit untuk menyedekahkan uang atau harta yang kita miliki, atau bahkan kita masih sulit berempati kepada orang lain. Akan tetapi setidaknya kita masih bisa menolong diri kita dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, innalladzina amanu, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beramanu, innalladzina amanu wa amilus solihat, dan kita juga bisa menjadi orang yang beramal soleh. Karena sejatinya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hati kita adalah hati yang bersih, pastinya kita ingin mengajak orang lain untuk merasakan kenikmatan tersebut. Tidak mungkin ketika kita merasakan kebahagiaan, kita merasakan kesenangan, kita merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, ketika hati kita adalah hati yang bersih, hati yang baik, maka pasti kita ingin mengajak orang lain untuk merasakannya juga. Karena apa? Semakin dibaginya sebuah kebaikan, semakin dibaginya sebuah kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan terus tumbuh di antara kita, bukan malah berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengingat betapa banyak kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini ataupun belum.
Salawat dan juga salam selalu kita aturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di era sekarang mungkin banyak sekali idola-idola yang muncul, mungkin banyak sekali panutan-panutan yang muncul. Akan tetapi sudah sepatutnya bagi seorang muslim kita mengidolakan, kita menjadikan baginda Nabi Muhammad sebagai panutan yang utama. Akan tetapi ketika kita benar-benar mengatakan kita mencontoh beliau, kita menjadikan beliau sebagai pedoman, sudah berapa banyak sebenarnya kita mengenal beliau lebih dekat? Apakah keseharian kita sudah lebih dekat dengan beliau? Apakah sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, kebiasaan-kebiasaan yang beliau sukai, itu juga sudah kita ketahui ataukah belum? Dan percayalah bahwasanya apa yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sekedar tindakan asbun, tindakan yang hanya ittaba'al hawa, yang hanya mengikuti hawa nafsu baginda Nabi Muhammad, akan tetapi adalah contoh qudwah yang sangat luar biasa yang pasti akan memberikan kebaikan pula kepada kita. Jamaah rahimakumullah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini sudah pasti sering sekali kita dengar. Entah itu di dalam salat, entah ketika kita membaca Al-Quran, atau mungkin menyenangkan dulu pernah melaksanakan TPA. Mungkin di sini ada adik-adik yang pernah masih TPA, pasti akan melalui pengajaran atau hafalan ayat tersebut, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bahkan kita juga mengetahui bahwa ayat ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah iqra, membaca. Kita fokus kepada membaca. Bahwasanya membaca merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan wahyu yang diturunkan pertama kali adalah membaca. Akan tetapi kita, apalagi di negara kita di Indonesia ini yang mayoritasnya mengaku muslim, kita saja tidak atau jarang sekali mengamalkan wahyu yang pertama kali turun. Kebanyakannya kita hanya ingin mengikuti orang lain yang sudah tahu. Kita tidak mau repot-repot untuk belajar. Kita tidak mau repot-repot untuk meningkatkan pengetahuan kita. Padahal kita semua adalah seorang muslim, yang harusnya seorang muslim yang mengikuti sunnah yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad. Salah satunya adalah iqra, membaca. Membaca dikatakan oleh para pakar bahasa itu setidaknya terbagi menjadi 3 atau 4 tingkatan. Yang pertama mungkin semua dari kita di sini sudah tahu, bahkan anak TK, anak SD semuanya bisa, yaitu adalah membaca literal. Kalau kita membaca sebuah tulisan itu mudah, kita tahu artinya. Misalnya ada tulisan di pojok dinding, jangan menghidupkan HP. Sudah kita tahu, maknanya sangat jelas. Tapi sudah cukup sampai di sana. Namun ketika kita membaca Al-Quran, kita membuka terjemah-terjemahnya, kalau kita hanya membaca kata-kata yang ada di dalam terjemahnya saja, itu akan sangat sulit untuk dipahami. Oleh sebab itu, membaca yang kita pelajari juga harus meningkat. Tidak hanya sekedar membaca kata-kata yang ada, tetapi juga mulai mencoba memahami maksud dan tujuan dari bacaan yang kita baca. Oleh sebab itu banyak sekali, alhamdulillah kita sebagai umat muslim, banyak sekali hadis-hadis yang telah dituliskan. Banyak sekali terjemah-terjemah Al-Quran, banyak sekali terjemah-terjemah dari tafsir bertebaran di mana-mana. Namun berapa banyak yang sudah kita baca? Berapa banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama setiap tahunnya, setiap eranya, tapi berapa banyak sih yang sebenarnya sudah kita baca? Bahkan membaca ini juga menentukan kemajuan peradaban suatu umat. Ketika umat kita secara umum, yaitu negara kita, rakyat Indonesia tidak banyak untuk membaca, maka tentu kita akan tertinggal. Begitu juga dengan umat muslim. Apabila kita sebagai seorang muslim tidak memperbanyak keilmuan kita, tidak memperluas wawasan kita dengan membaca, maka sungguh rugi.
Oleh sebab itu, wahyu yang ditekankan pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan jangan lupa ketika kita membaca, niatkan membaca tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Agar ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, kita betul-betul paham. Kenapa sebenarnya kita melakukan sholat? Kenapa kita harus membantu orang lain? Kenapa kita harus menjadi orang yang baik? Kenapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat? Kalau kita tidak pernah membaca, maka kita tidak akan pernah tahu. Oleh sebab itu di sini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian untuk mulai meningkatkan keinginan, meningkatkan wawasan dengan memperbanyak bacaan. Karena sumber-sumber agama kita juga berada pada tulisan-tulisan, juga berada pada bacaan-bacaan. Bagaimana kita ingin memperdalam agama kita, bagaimana kita ingin memperdalam atau meningkatkan kualitas hidup kita kalau kita tidak memperbanyak bacaan. Barakallahu li wa lakum wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum khutbah ini ditutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, apabila ada seseorang atau apabila kita mendengar bacaan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu, yang artinya adalah mendengarkan, dengarkanlah. Maka kita juga tidak diperbolehkan untuk ribut. Wa ansitu la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di ayat ini ada satu kata yang menarik. Di sini menggunakan fastami'u, bukan isma'u, bukan fasma'u. Yang artinya fastami'u ini bukan hanya sekedar mendengarkan, akan tetapi juga memerhatikan. Memerhatikan bukan hanya sekedar kita fokus mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain, akan tetapi kita juga berusaha untuk menghayati dan juga memaknainya. Mungkin ketika kita memang belum bisa bahasa Arab, mungkin ketika kita belum bisa connect langsung dengan bacaan yang dibaca, maka kita bisa melihat terjemahnya, maka kita bisa melihat tafsir-tafsirnya. Sehingga setiap ayat-ayat Quran yang kita pelajari, yang kita hafal, itu kita juga bisa memahaminya dan juga mengamalkannya. Karena janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membaca Al-Quran dan bisa mengamalkannya, maka akan dijanjikan surga kepadanya. Akan tetapi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran bukanlah perihal yang mudah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وخاصة في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت إخواننا المسلمين في السودان اللهم ثبت أقدامهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.